kita menggapai atau mencapai suatu ketenangan jiwa. Perjalanan kita dengan rasa ketenangan itu sendiri ya lakukan dengan senang hati. Nah, itu kalau dibedah lagi di dalam suratul Fatihah, di ayat pertama yang terlafaz di dalam diri kita, alhamdulillahirabbil alamin. Maha kasihku tiada batas, maha murkaku tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah sholatan wa salaman ala rasulillah mawadu. Salam sedulur setanah leluhur. Siapa lagi kalau bukan dengan saya juga nggak tahu siapa saya. Kali ini kita teman-teman ya ada di suatu lokasi. Waduh, suatu lokasi di mana lokasi ini berada di salah satu kota Malang ya. Tempat ini entah punden, entah petilasan. Nanti kita akan mencoba untuk mengkuaknya. Dan di sini yaitu di tempatnya Eyang Joko Lelono. Ikuti aja perjalanan kita. Mitos mengatakan, kami mengungkapkan. Aku penasaran banget teman-teman sama tempat ini ya. Aku ingin membaca siklus energi di sini yang katanya kalau teman-teman orang-orang dari pelataran makhluk bumi masuk ke tempat-tempat ini angker. Dan kali ini aku nggak sendiri juga. Aku ditemani sama Sam Nomba. Sam Nomba, guys. Gimana Sam Nomba? Masuk? Masuk. Nampaknya Sam Nomba ini juga penasaran ya dengan tempat-tempat seperti ini ya. Sangat penasaran. Penasarannya seperti apa Sam Nomba? Tempatnya, suasananya kayak gimana gitu rasanya. Padahal kita di kuburan tuh. Nanti kalau ada kunti, pocong, genderuwo atau apa itu kira-kira gimana? Kan orang mesti persepsinya kalau di kuburan itu angker, banyak setan, banyak demit. Nah, kalau Sam Nomba sendiri menanggapinya bagaimana kalau kita masuk ke kuburan malam-malam, mungkin sendiri atau apalah? Angker terus. Angker ya? Iya. Berarti kita mengkuak angker yang ada di suatu tempat ya? Iya. Dimanapun tempat itu tidak angker sih menurut saya. Karena apa ya, angker itu pikiran kita sendiri. Kalau kita mau masuk ke mall, ya angker. Angker gak ada duit. Angker, ya kan? Iya. Tapi kalau kita masuk ke makam atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat atau tempat-tempat angker yang dinilai angker ya, kalau kita pikiran kita biasa-biasa aja ya nggak ada rasa ketakutan diri keangkeran itu nggak ada. Tapi di sini di tempat ini sangat nyaman ya, terbukti ya. Biarpun kita di tengah-tengah makam dan ada suatu pohon besar dan ada pendopo di sini, kita akan membaca siklus energi agar semuanya ini tahu ya. Kita ngasih edukasi bahwasanya tempat ini tidak angker dan tempat ini enak banget buat sholawatan, buat ngaji roso, buat meditasi, ya kan, buat enjoy-enjoyan sama teman-teman. Dalam arti enjoy-enjoyan ini menjalin satu rahim kekeluargaan, ngobrol-ngobrol, menenangkan pikiran. Enak kok di sini, biarpun tempatnya agak mistis di tengah makam, guys. Nah, oke, tanpa banyak kata panjang kali lama sama dengan suwe-suwe, langsung aja kita baca siklus energinya. Oke teman-teman, mungkin biar Sam Nomba dan semuanya ini tidak penasaran ya, aku ingin membacakan siklus energi dan kehidupan di tempat Eyang Joko Lelono. Nah, oke, aku akan membuka dengan 3 kartu dulu ya. Aku akan membuka dengan 3 kartu dulu. Ini energi
Ya, ini kartu untuk membaca suatu energi di tempat ini. Dan aku akan membaca kehidupan yang ada di sini yang berkaitan dengan siklus energi ini sendiri. Dan aku akan nambahin satu kartu untuk pesan alam dari energi ini. Nah, oke, yang pertama, energi yang pertama di sini, energi hoki, energi positif. Jadi energi di sini itu memang positif ya, memberikan suatu siklus energi yang positif agar kekuatan di dalam diri kita yang ada di sini itu lebih baik lagi. Jadi kita datang ke sini gabut gitu ya. Kita di sini kita berzikir, di sini kita meditasi, di sini yang kita bawa pulang itu nggak ada yang negatif, pasti positif. Karena kita akan dibalut dengan energi positif untuk melebur energi negatif itu sendiri. Karena apa? Di dalam kehidupan di sini ini mengajarkan untuk lebih fokus. Dengan apa? Dengan tujuan kita, yaitu mengarah ke istiqomah. Ya, kita di sini kan lebih tenang, dapat ketenangan, dapat kefokusan, dapat segernya alam juga di sini. Ya, jadi energi positif ini mengarah ke tujuan yang pasti, tujuan yang istiqomah, tujuan yang satu, tujuan yang ajek alif ya, katut ya, alif ya. Karena apa? Pesan alam dari suatu energi dan kehidupan ini adalah ketenangan jiwa. Harap tenang, ada ujian, karena hanya yang sakit hanya jiwamu. Bukan dompetmu ya, jiwamu. Akhirnya jiwamu sakit, akhirnya dompetmu sakit, dan semuanya menjadi sakit dalam kehidupanmu. Dan energi yang kedua di sini, energi yang sangat luar biasa, yaitu energi kewibawaan, kepemimpinan. Ya, energi yang sangat disegani di sini. Jadi memiliki suatu karakteristik yang memang nggak bisa dipandang remeh, energi pemimpin. Dan energi pemimpin, kalau namanya pemimpin kan semuanya takluk. Dengan pemimpin itu sendiri semua bisa kita kendalikan karena pemimpin energi itu sendiri. Karena apa? Di dalam kehidupan itu sendiri nilai tingkat spiritual pemimpin dinilai dari keluarga, istana kita sendiri. Jadi kalau dalam istana kita sendiri ini kuat, pasti di luar itu juga akan kuat. Karena tidak ada sesuatu yang kuat di luar sana sebelum di dalam ini kuat. Dan ingat satu hal, pesan alam di sini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam suatu bentuk perjuangan. Jadi energi ini mensuplai banget untuk mereka, kita pelaku ya, para pelaku kita untuk selalu beristiqomah dalam kehidupan itu sendiri. Di satu sisi kehidupan energi di sini tidak boleh terpengaruh. Ya, kalau di sini fokus dimintanya ya fokus, tenang ya, tidak mencampur adukan dengan kegabutan masalah-masalah lain karena akan dilebur di sini. Di sini kita masuk sini, energinya langsung secara otomatis melebur kegabutan kita di sini. Dan di satu sisi untuk kehidupan akhirnya apa? Dengan hati-hati yang kaku. Orang yang hatinya kaku, yang sulit menerima kebenaran, dengan keegoisan mereka terlebur pula di sini dengan energi positif itu sendiri. Akhirnya tidak ada rasa pengaruh lagi. Semakin kuat terbalut, terbentengi dengan energi positif itu. Karena apa? Dalam pesan alam di sini mengajarkan juga untuk merangkul, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan dibilang syirik ya kita bakar dupa di sini, kita baca tarot, baca energi, tidak berarti syirik ya. Kita hanya membaca siklus energi dan memberikan suatu rasa edukasi. Cara untuk gimana ya hidup ini kok selalu begini aja, gak ada hasilnya. Padahal selama ini sudah meditasi, sudah wiritan, sudah menjalankan ibadah lah ya. Betul, Mas. Tapi urip hidup ini tetap gini-gini aja. Gini-gini aja. Apakah ada pesan alam? Hari kita gini Mas ya, untuk kita melakukan suatu meditasi ya. Meditasi, berzikir atau beribadah dalam bentuk apapun ya, dan dimanapun dan kapanpun. Tujuannya saya ibadah itu apa? Kita harus tahu dulu dong. Tujuan saya meditasi itu apa? Kita harus tahu dulu. Tujuannya apa? Tenang.
Kalau kita sudah tenang dalam meditasi kita, dalam zikir kita, dalam keistiqomahan kita tenang, semuanya akan mengikuti. Kehidupan kita akan mengikuti dengan rasa ketenangan jiwa. Jiwa-jiwa yang tenang akan sangat dekat dengan ridhoku, kata Allah. Nah, jiwa yang tenang, rezekinya ikut tenang, jodohnya ikut tenang, perjalanannya ikut tenang, apapun yang kita lakukan akan tenang. Karena apa? Itu sangat dekat dengan ridhoku, kata Allah sama itu. Karena apa? Allah mengatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang. Allah panggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, maka engkau akan sangat dekat dengan ridhoku. Allah akan meridhoi dengan orang-orang yang sangat tenang. Karena kalau kita bahas dengan ketenangan ya, akhirnya kayak gini kan tenang. Zaman masuknya tenang, nangkepnya tenang. Kalau orang nggak tenang, enak nggak? Gak enak. Zaman dulu sekolah ya, Iya. ujian ya. Kalau suasana dalam ujian, dalam kelas itu tenang, enak nggak? Enak. Enak ya. Nah kalau kita ujian, kita ngerjain nggak tenang, kan nggak enak. Kalau tenang kan enak, kita bisa mengerjakan soal-soal itu. Bahwa itu salah, bahwa itu bener. Tapi yang penting tak kerjano, tak selesaikan. Itu kan enak, jelas. Nah berarti kan sampean pernah di sekolahan itu pernah baca tulisan ya, harap tenang ada ujian. Lah itu maksudnya ketenangan. Jadi selama ini kok kenapa aku tetap gini-gini aja, solusinya berarti aku tidak tenang. Karena apa yang tidak tenang siapa? Jiwa aku sendiri. Karena apa? Aku masih memikirkan A, B, C, D, dan seterusnya. Banyak pikiran kita yang membuat kita tidak tenang. Jadi apa yang kita dapat dalam meditasi kita yaitu apa yang kamu pikirkan. Apa yang ada di dalam pikiranmu adalah wujud dari bentuk apa yang sudah engkau pikirkan itu sendiri. Aku mikir gak tenang ya, wujudku gak tenang kan itu. Ya enggak? Nah itu. Jadi ketenangan itu sangat penting ya bagi kehidupan kita, tuh sangat penting, Pak. Gus, terus saya ini caranya tenang itu gimana, Gus? Caranya tenang itu gimana? Jadi gini, untuk kita menggapai atau mencapai suatu ketenangan jiwa, perjalanan kita dengan rasa ketenangan itu sendiri ya lakukan dengan senang hati. Lakukan dengan senang hati. Ibadah lakukan dengan senang hati. Tidak ada rasa bentuk keterpaksaan. Enak nggak kira-kira sampean gini, Bon, sembayang Bon. Nah, yo pe karepe. Nah, kan enggak enak kalau nggak kita niatnya kita sendiri. Sama. Jadi ketenangan itu lakukan dengan senang hati. Misalkan sampean punya hobi memancing. Lah hobiku bal-balan kok dikokon mancing yo gak enak. Kalau hobiku sudah mancing, babau udan terus bledekan, lek jajan hobiku aku seneng kok. Ya aku istiqomah akhirnya mancing babau udan-udan sampai payungan, pakai mantel, tenang sampai aku mancing. Dengan mancing aku sama, itu sama dengan ibadah. Dilakukan dengan senang hati, menerima suatu keadaan. Ya, menerima ing pandum, kalau kata orang Jawa itu menerima ing pandum. Jadi aku memang menerima bentuk kenyataan dari ketetapan Allah dan qadarku itu sendiri. Nah itu kalau dibedah lagi di dalam suratul Fatihah, di ayat pertama yang terlafaz di dalam diri kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Maha kasihku tiada batas, maha murkaku tanpa batas. Iku lek gak nerimo. Lek kene nerimo yo tak ridhoi kon. Tak kekno kabeh kon nerimo. Jadi berarti aku punya kata-kata nih dengan rasa ketenangan. Ini kata-kata bercandanya saya ya, kata-kata filsafat tapi bercanda. Aku tadi nulis Israel tidak akan pernah menjelaskan siapa dirinya, tapi dengan diamku itu akan menjadi suatu kematian bagimu. Nah itu satu kata-kata filsafat yang saya tulis. Jadi kalau didalemi, kalau diwedar itu sebenarnya banyak sanepannya. Iya teman-teman, Mas Ambon nanti ikutin terus perjalanannya ngopi wingit guys. Kita main tarot sambil kita menguak penelusuran dan sambil ngaji rasa, ngaji kehidupan dengan bahasa kehidupan yang mengarah dengan suatu ranah ketuhanan ya. Oke teman-teman, buat semuanya wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10, 9, 8, 7, 6, 5,